Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batam Bapak Haji Amil SPD, beliau ayahanda kami di Angkatan Muda Muhammadiyah. Beliau selalu membimbing kami, beliau selalu mendampingi kami. Bahkan ketika pemuda ada kegiatan, ada agenda, butuh tambahan dana, langsung hubungi Pak Amil. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah, beserta jajaran. Yang kami hormati Sohibul Bait PRM Kasepuan, tuanya Bapak Haji Qaid. Alhamdulillah pengajian Ahad pagi ini bertepatan dengan musran PRM PRA Kasepuan. Pak Qaid ini ketua PRM 3 periode. Nah, ini ketua PRM 3 periode. Berhembus kabar beliau insya Allah 4 periode atau seumur hidup ya. Jadi kepemimpinan di Muhammadiyah itu sebetulnya Bapak Ibu nih, yang paling tertinggi itu ketua ranting. Bapak Ibu ngertos Pak Din Samsudin? Ngertos nggih? Ya. Beliau setelah menjabat ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah jadi apa Bapak Ibu? Jadi ketua ranting. Sebetulnya ini ketua ranting ini di struktur pimpinan pusat itu bukan yang paling bawah, malah sebaliknya yang paling atas. Maka kita doakan musran PRM PRA Kasepuan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tentunya PRM Kasepuan, PRA Kasepuan ke depan menjadi lebih baik. Karena dalam musyawarah itu 3 hal pokok. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun ini. Kira-kira program yang bagus apa saja ditingkatkan, dilanjutkan. Program yang belum berjalan diperbaiki, segera dilaksanakan. Kemudian menghasilkan rekomendasi yang tentunya bisa membawa manfaat yang lebih banyak bagi umat. Alhamdulillah kami melihat PRM Kasepuan ini sungguh luar biasa. Selain memiliki amal usaha masjid ya, ada TK pula ya, TK Aisyah Kasepuan yang setiap tahun muridnya menolak. Karena apa? Karena masuk dalam kategori TK Aisyah Favorit. Dan kabarnya musran ini nanti akan mewacanakan membangun SD Muhammadiyah Pak ya. Lapangan gor pernah Seombo kayak ngarep Pak ya. Siapa ya? Insya Allah nanti setelah musran ini nanti akan nambah amal usaha baru. Yang kami hormati Ketua PRM PRA secabang Batam, yang kami hormati dan kami banggakan
jamaah pengajian At-Tanwir rahimahullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa menghadiri aktivitas rutinan kita tiap pekan, yaitu menghadiri pengajian pagi At-Tanwir PCM Batang, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu kekurangan apa. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, serta para pensalahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam berittiba, mencontoh apa yang telah diajarkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat sebuah tema kajian yang tentunya beberapa waktu ini sedang booming, sedang hangat. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pagi ini boten bahas pilpres ya, 2 poros atau 3 poros ya, boten ya. Itu sudah ada kajian tersendiri. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang masih hangat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Akhir-akhir ini di pemberitaan baik itu YouTube, media online, kasus kriminal terjadi akhir-akhir ini yang disebabkan gara-gara apa? Gara-gara kecanduan judi online. Maka kajian pagi hari ini kami akan bahas bab tentang bahaya tipu daya judi online. Berdasarkan data yang ada, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Indonesia saat ini masuk ke dalam 10 besar pengakses judi slot online terbesar di dunia. Tidak peringkat 10-nya, tapi peringkat berapa Bapak Ibu yang berbahagia? Peringkat 1. Ini sungguh luar biasa. Padahal kita tahu bahwa Indonesia negara dengan mayoritas berpenduduk agama Islam. Penduduk Indonesia kurang lebih 278 jutaan. Yang Islam 210 jutaan. Merah percaya teman dewe nggih. Yang Islam 210 juta. Tetapi anehnya, ironisnya, di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam saat ini, ternyata Indonesia masuk ke dalam 10 besar pengakses di slot online, dan tak tanggung-tanggung peringkatnya peringkat 1. Pernah ini yang peringkat 1 Hong Kong, Cina, Makau gitu. Pernah rodok member gitu, rodok pas. Lagi kok peringkat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka ini sungguh ironis. Ini menjadi tanggung jawab bagi kita sekalian untuk menyadarkan, menyebarluaskan terkait dengan bahaya judi slot online. Jadi di Cina, di Makau itu judi legal, tetapi di Indonesia segala macam bentuk judi semuanya adalah ilegal. Terkadang seorang tidak ada niatan terjebak dalam permainan judi slot online, tetapi karena kondisi buka hidup iklannya judi online, iklannya dengan depo 20.000 dapatkan jackpot 1 juta. Itu kan sering kita lihat. Nonton Facebook iklannya judi slot online, nonton Instagram iklannya judi slot online. Akhirnya muncullah
rasa keingin tahuan. Coba. Nah, setelah coba akhirnya ketagihan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang patut dipahami bersama bahwa yang namanya judi itu benar kata Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama itu judi itu menjanjikan kemenangan. Ini pernah yang buatan masjid kita nyanyi gini. Judi itu menjanjikan kemenangan. Pernah masjid nih nyanyi sarung gitu. Kaya ngene kok mantan vokalis Elva Stabik ya. Ora ketang grupe bubar nih, mboten bubar vakum. Nah, mencari vokalis baru salipun pernah nek sing nyanyi kula terus mboten apik nggih. Kula niku seminggu ngisi pengajian niku ada 5 tempat niku rutin. Pernah nek setiap hari ngisi pengajian Sabtu Minggu nyanyi pernah kurang pas, maka kita vakumkan dulu Ustadz Januar ya. Ustadz Januar itu banyak orang yang mengira kembaran saya ini kakak beradik karena sama-sama berbobot ya. Kalau dilihat dari style kami pernah ini jadi Ustadz pas petinju pernah Pak. Nah ini Ustadz Januar, tapi Ustadz Januar begitu sangat luar biasa. Maka ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, segala macam bentuk judi semuanya itu pasti menjanjikan kemenangan. Tapi yang patut digarisbawahi bersama bahwa judi itu menang belum pasti, kalah sudah pasti. Menang belum tentu, kalah sudah pasti. Jadi tidak ada kamusnya orang kaya orang menjadi kaya gara-gara main judi. Jadi tidak ada kamusnya. Maka percayalah, apapun nama dan bentuk keji di hadapan Allah itu semua perbuatan keji. Maka kali ini akan kita kaji lebih dalam terkait bahaya judi slot online. Judi slot online Bapak Ibu ngertos betul. Jadi modelnya itu Bapak Ibu kayak permainan anak-anak ya, Tetris ya, bunder-bunder segitiga berjalan dari atas ke bawah, kemudian ada petir menyambar dapat jackpot. Pernah kalau bagi orang yang paham, tidak paham, judi slot itu seperti permainan biasa. Padahal itu judi itu hukumnya haram. Maka di sini perlu kita garis bawahi bersama. Dan ketika diturunkan, dikerucutkan, Indonesia akan masuk peringkat 10 besar pengakses judi slot online. Siapa saja pengakses judi slot online, ternyata yang terbesar adalah mahasiswa dan pelajar. Jadi pelajar kita ngumpul-ngumpul dolanan HP, ngerti ini si belajar kelompok, si belajar kelompok, garap tugas, ternyata apa? Ternyata main judi slot online. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana anak-anak kita, generasi muda kita hindarkan, kita jauhi yang namanya judi online. Nah, kali ini akan kita coba tinjau judi dalam perspektif fikih hukum Islam. Jadi dalam bahasa Arab, judi itu sering kita kenal dengan istilah maisir, al-maisir. Kalau dalam kajian kami tentang ekonomi syariah, itu kita hindari yang namanya maghrib. Maghrib niku napa Pak Ibu? Maghrib itu ma-nya itu maisir. Maisir itu judi. Kemudian GH-nya itu gharar, segala bentuk perniagaan yang di dalamnya ada unsur spekulasi tinggi, seperti main slot, seperti main saham-saham yang ilegal menjanjikan kemenangan 30% tiap bulan.
padahal itu investasi bodong. Nah, itu di dalamnya ada gharar, spekulasi tinggi. Ya nek untung rata-rata pada rugi. Kemudian ribnya itu riba. Jadi maisir itu adalah judi. Di dalam Al-Quran 3 kali menyebutkan kata maisir dengan makna judi. Kemudian ketika kita telusuri dari beberapa riwayat hadis Nabawi, judi sering disebut dengan permainan an-nadr, an-nauf, dan asyatron. Keduanya permainan yang sangat populer di Persia, permainan yang di dalamnya ada unsur judinya, asyatron, kemudian an-nauf. Permainan populer di Persia sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia, kemudian diarabkan. Kemudian sering juga disebut dengan istilah qimar, al-qimar. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sering mengatakan bahwa al-maisir itu sama dengan qimar, intinya judi. Kemudian terkait dengan judi maisir dalam perspektif syariat, kalau kita melihat beberapa dalil-dalil dalam hadis Nabawi, seringkali penyebutannya berbeda-beda, tapi semuanya bermakna satu. Kita bisa melihat definisi menurut Ibnu Sirin, mendefinisikan tentang judi itu kullu lakbin fihi kimarun min syurbin au syahin au qiyamin wa huwa minal maisir. Yang artinya semua permainan yang dalamnya ada kimar, ada minum-minuman, ada teriak-teriakan, berdiri, nah ini termasuk judi. Kemudian Asy-Sya'di menyebutkan bahwa definisi judi kullul mughalabatil lati yakunu fiha iwadun minat tarafain, yang artinya segala hal yang terkait dengan menang kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak, maka semua itu masuk dalam bentuk judi. Kemudian Al-Qaradawi mendefinisikan judi kullu ma la yahlul la'ib fi mirribhi aw khasar, yang artinya segala permainan di mana para pemainnya akan menang atau kalah, merugi, maka itu semua disebut judi. Jadi kalau judi, Bapak Ibu yang berbahagia zaman biyen, judi itu bisa kita lihat bentuknya. Judi itu biasanya orang aremi, kartu. Nek zaman biyen wonten wayang, wonten hajatan, nah itu ada yang namanya dadu ya, dadu, atau istilahnya kita apa Ibu? Judi napa niku yang pakai dadu? Kelutuk nggih. Nah, kelutuk. Nah, Mas Pram paham nih, kelutuk nggih. Kemudian ada yang muter-muter ya itu berber nggih. Berber. Cuman dulu anak SD nggih main tebak-tebakan gambar Garuda itu ya, wayang ya. Nah, itu nanti kalau enggak menang dapat berem ya, berem. Itu semua bentuk judi. Sabung ayam, atau yang tahun 2000-an itu judi togel ya. Togel sekarang sudah dikemas modern Bapak Ibu. Judi togel dulu ada rumah ya, beli kupon ya, nanti malam jam 12 atau pagi ya, di steker ada tulisan 22 44 55. Itu ternyata apa? Ternyata nomor sing metu mau bengi. Tetapi di zaman sekarang sudah canggih lewatnya HP dengan transfer sekian nominal, pilih angka yang dipilih, kemudian jam 11 malam ditunggu nomor berapa yang keluar. Jadi memang sekarang
yang namanya judi itu sudah dikemas semodern itu ya. Maka ini kita sebagai orang tua harus lebih waspada. Jadi harus kita perhatikan anak-anak kita ketika main HP, kita cross check kalau ada seperti kemasannya permainan ya, seperti Tetris naik turun dari atas ke bawah, itu judi slot online, bukan main game Tetris. Dengan depo 20.000, 10.000 sudah bisa main. Maka ini sungguh luar biasa tantangan kita ke depan, bagaimana menjauhkan anak-anak kita dari tipu daya judi slot online yang dikemas seperti permainan di era sekarang. Kemudian definisi judi ya, menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu mengartikan bahwa judi itu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran, kebiasaan permainan. Jadi di sini jelas bahwa di Indonesia segala macam bentuk judi itu ilegal. Ketika ilegal berarti bisa dihukum, dijerat hukum pidana. Tetapi biasanya wong niku Bapak Ibu semakin dilarang itu semakin penasaran. Menkominfo ini berdasarkan data yang terbaru itu sejak 2018 sudah memblokir hampir 1 juta situs judi slot online. Karena yang namanya manusia semakin dilarang semakin penasaran. Ibarat pepatah mengatakan mati 1 tumbuh 1000, itu selalu berkembang, muncul situs-situs judi baru. Ini begitu luar biasa tantangan dakwah ke depan, bagaimana menghindarkan anak kita agar menjauhi yang namanya judi slot online. Maka kita bisa melihat firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 90, bagaimana di situ dijelaskan terkait perintah kita untuk berhati-hati dengan yang namanya judi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Al-ayat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, semuanya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Maka ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa yang namanya segala macam bentuk judi, sedikit atau banyak, semua itu haram, perbuatan keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak yang namanya meremehkan dosa kecil. Karena apa? Dosa kecil itu ternyata mampu menjadi penghalang seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Padahal setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ketika kita menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah kita jangan menyepelekan dosa sekecil apapun. Kenapa? Ternyata dosa itu mampu menjadi penghalang seorang memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian bahkan saking
bahayanya judi ya Bapak Ibu yang berbahagia, judi itu lebih berbahaya dari yang namanya riba. Nah, ini sebagaimana Ibnu Taimiyah pernah berkata, kerusakan maisir judi lebih berbahaya dari yang namanya riba. Karena apa? Maisir memiliki dua kerusakan. Yang pertama adalah memakan harta haram, dan yang kedua adalah terjerumus dalam permainan yang terlarang. Maka maisir yang namanya judi itu benar-benar memalingkan seseorang dari zikrullah, dari sholat, dari hal-hal kebaikan, bahkan mudah menimbulkan permusuhan dan saling benci. Maka betul, dampak yang diakibatkan dari judi itu lebih bahaya, lebih besar daripada yang namanya riba. Riba itu dosanya sangat besar. Nah, maka di sini ternyata judi dosanya lebih besar daripada riba. Maka ini mengajar kepada kita sekalian, jangan meremehkan, jangan main-main, jangan coba-coba dengan yang namanya judi. Jadi judi 20.000 dengan judi 50.000, 100.000 padha wae. Di mata Allah semuanya perbuatan keji, perbuatan haram. Kemudian berikutnya ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan, yang diakibatkan dari bermain judi slot online. Yang pertama adalah menumbuhkan ketagihan, menjadi kecanduan. Karena apa? Sifat dasar manusia itu tidak pernah yang namanya tidak pernah puas. Main 10.000 menang dapat 100.000, main 100.000 menang dapat 1 juta, menang 1 juta dapat 10 juta. Hawane panas. Orang ono rumuse orang bermain judi menang, alhamdulillah menang wis sesuk maneh gampang. Tidak ada rumusnya seperti itu. Orang bermain judi biasanya langsung panas. Iki misalkan menang, besok bicarane biar bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Setelah diberi kemenangan oleh bandar, akhirnya setelah bermain dengan nominal yang lebih tinggi 10 juta, 100 juta, akhirnya apa? Kalah terus. Akhirnya kalah, akhirnya apa? Bangkrut. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya ada sedikit sisi positifnya. Positifnya apa? Seseorang yang tadinya tidak ahli dalam berniaga, tidak pernah berjualan, gara-gara kecanduan judi akhirnya pandai berniaga. Orang tahu dodol kulkas ya, gara-gara kalah judi akhirnya kulkas di rumah kejual ya, TV di rumah kejual ya, kemudian elektroniknya ada di rumah kejual. Itu gara-gara apa? Gara-gara kecanduan slot online. Lah nek wis kedol kabeh, akhirnya apa? Akhirnya utang. Yang namanya judi online itu CS-nya itu berdampingannya dengan pinjaman online. Dan ternyata berdasarkan data dari OJK, angka kredit macet pinjaman online di Indonesia tertinggi. Dan Bapak Ibu tahu betul, pengakses kredit macet pinjaman online terbesar di Indonesia dari profesi apa? Dari profesi guru. Ternyata guru kita di Indonesia itu banyak yang terjerat oleh yang namanya pinjaman online. Insya Allah Ustaz Januar, Ustaz Januar ini alhamdulillah baru terima P3K di Bandar Bolang ya. Namanya tiap hari bolak-balik Bandar Bolang ya. Sepertinya nanti setahun langsung kurus ya Mas Januar ya. Ya kita doakan. Jadi ternyata tipu daya judi online itu
berkaitan erat dengan pinjaman online. Orang mengakses pinjaman online gara-gara judi online itu banyak terjadi. Padahal kita tahu guru-guru di Indonesia ini ya, yang sudah PNS, sudah sertifikasi itu gajinya kan besar, masih saja terjebak dengan yang namanya pinjaman online. Pinjaman online Bapak Ibu itu hanya modal KTP, hanya modal nomor HP, itu bisa mengetahui dia bisa mendapatkan limit maksimal pinjaman berapa. Hanya KTP kita dibiayai 30 juta, 20 juta. Padahal dia tidak memiliki kemampuan angsuran, gajinya tidak cukup untuk membayar, dipaksakan pinjam uang 30 juta, 40 juta. Akhirnya Pak, akhirnya kreditnya menjadi kredit macet. Nah, ini sering terjadi. Jadi ini Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa yang namanya judi online ini bahayanya bisa membuat seseorang menjadi kecanduan. Benar kata baginda kita Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Lau kana libni Adam wadiyani mimmal al-adgha thalatha wala yamla'u jawfabni adama ila turab wa yatabuwahu ala mantab." Yang artinya seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Jadi betul sifat manusia itu tidak pernah puas. Tetapi yang patut kita camkan dalam-dalam Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam urusan duniawi kita dilarang tergesa-gesa. Karena sesuatu yang tergesa-gesa itu pasti akibatnya tidak baik. Melihat tetangganya beli motor baru, di Mas Yusuf ada ya, Mas Yusuf bakul motor, ada tetangganya beli motor baru panas. Padahal dari segi kemampuan dia belum mampu untuk beli motor baru, belinya mampunya motor second. Akhirnya dipaksakan. Ketika dipaksakan, dia membeli sesuatu yang kira-kira dia tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk membayar, akhirnya terjebak dalam kredit macet. Kredit macet akhirnya apa? Akhirnya motor yang tengah jalan digaruk karo debt collector. Nah, ini yang sering terjadi gara-gara mengikuti hawa nafsu, memaksakan beli motor baru dengan mengambil di leasing pembiayaan, akhirnya apa? Terjebak kredit macet, motornya digaruk oleh debt collector. Jadi dalam urusan duniawi kita dilarang tergesa-gesa. Tetapi dalam bab urusan ibadah sebaliknya kita disuruh untuk bersegera. Maka dalam firman Allah Quran surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Bersegeralah memohon ampunan kepada Allah. Bersegera di sini mengajar kepada kita sekalian bahwa yang namanya spirit ibadah itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Pak infak, Pak wakaf ngenteni duit nganggur. Yang namanya duit nganggur itu tidak ada rumusnya. Karena apa? Biasanya yang namanya manusia itu selesai urusan satu akan muncul urusan-urusan berikutnya. Nek Pak Amal dadak ngenteni duit nganggur, ora bakal kelakon. Termasuk sudah waktu adzan kita menunda-nunda. Nah, itu juga perihal yang salah. Karena apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menjamin apakah umur kita sampai nanti. Maka prinsip beragama, beribadah itu kita dituntut untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Maka kita mengenal dalam istilah Al-Qur'annya fastabiqul
khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi dampak buruk judi online, yang pertama adalah ketagihan, yang kedua adalah terlilit utang. Kita kemarin lihat pemberitaan di Pangandaran, seorang guru menjual komputer sekolahnya, ya, ada 25 gara-gara terlilit utang, gara-gara kecanduan judi online. Guru bayarannya usake, ngedol komputer sekolahannya sebanyak 25 unit. Ini pernah gurune barang-barang sing ning omah pernah wis entek kedol kabeh, akhirnya sing ning sekolah didol sekalian. Ini gara-gara apa? Gara-gara judi slot online, gara-gara terlilit utang. Bener, yang namanya judi itu, judi online itu nyambungnya dengan pinjaman online. Maka ini satu kesatuan yang tentunya ini sangat membahayakan. Pernah di luar orangnya kalem-kalem saja, tetapi ternyata apa? Ternyata utangnya melimpah ruah, ya, melimpah ruah. Diakibatkan apa? Diakibatkan gara-gara bermain judi online lewat HP. Sering kita melihat orang-orang yang demikian, ya Ustaz Januar, pernah bocahnya pakem, tetapi ternyata apa? Utangnya ini gara-gara judi online. Nah, kemudian yang ketiga, judi itu membuat orang menjadi malas bekerja. Karena apa? Karena merasa bisa mendapat uang secara instan, boleh duit dengan judi saja gampang, ngopo kerja saya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, yang namanya hasil itu tidak hasil itu tidak bicara bohong. Ketika kita ingin mendapatkan hasil yang banyak, maka kita harus bekerja secara maksimal, dengan jangan kita melalui jalan yang instan, salah satunya lewat judi online tadi. Nah, karena sepertinya sudah panas, ya, Mas Pram sudah ngasih kode ini saya percepat. Kemudian yang keempat, yang namanya judi itu bagaimanapun namanya hukumnya adalah haram. Judi menjadikan kemenangan, benar kalau di lagu Roma Irama itu sudah menjelentrahkan, ya. Judi itu menjanjikan kemenangan, judi itu kerukunan ramai, ya, menyesatkan. Pernah orang masjid yo tak lagu karena ini masjid yo tiga biasa mawon. Jadi apapun bentuk judi semuanya hukumnya haram. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membedakan itu disebut judi atau tidak? Karena memang di era digital saat ini judi benar-benar sudah dikemas semodern, sehingga banyak orang yang tertipu. Ini judi atau permainan biasa. Yang pertama, batasan disebut judi yaitu permainan atau perlombaan yang di dalamnya ada unsur-unsur taruhan, yang di dalamnya ada unsur untung-untungan, spekulasi yang tinggi. Ini orang menang kalah, nah itu berarti judi. Badminton itu perkara yang mubah, tetapi bisa menjadi haram gara-gara di dalamnya ada unsur judi. Misalkan, ya, yang mudah saja, sing menang sing kalah bayari kok, sing kalah bayari sarimi ndok, ya. Nah, itu perkara yang kira-kira remeh-temeh, ya, tetapi sebetulnya di dalamnya ada unsur judinya. Beda kalau yang kalah sukarela, ya, sukarela. Karena aku kalah, ya wis, kok tak bayari aku, wis kok tak
makan, itu beda. Tapi ketika sudah ada akad di awal, maka itu termasuk judi. Maka bagaimana upaya kita menghindari yang namanya judi slot online? Yang pertama adalah jangan kita tergila-gila dengan harta. Karena apa? Semua yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu belum tentu hidupnya bahagia. Bapak Ibu pernah mirsa kasusnya Rafael Alun ya, gara-gara diakibatkan Mario Dandi anaknya ya melakukan kekerasan ya pada orang, berawal dari kasus anaknya merembet ke kasus orang tuanya. Kasus orang pegawai pajak yang honornya begitu luar biasa. Akhirnya apa? Berawal dari anaknya terjerat, bapaknya terjerat kasus TPPU. TPPU, wonten sing ngertos Ibu? TPPU itu tindak pidana pencucian uang. Jadi karena bapaknya pegawai pajak, pinter ngotak-ngatik, akhirnya apa? Akhirnya seluruh hartanya yang miliar-miliar itu, asetnya yang dimiliki di mana-mana semua diblokir. Jadi duitin akeh tapi orang bisa nganggu. Jadi kita jangan menyamaratakan. Tidak semua orang yang pernahnya hartanya banyak itu hidupnya bahagia. Maka sekali-kali jangan tergila-gila dengan yang namanya harta. Kita syukuri apa yang ada. Insya Allah ketika kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita sekalian, insya Allah seberapapun rezeki yang kita miliki, insya Allah akan senantiasa mendatangkan manfaat, akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Maka sekali lagi kita prinsipnya syukur dengan apa yang telah kita miliki. Karena ini sudah siang Januari ya, ini ada ada masukan dari panitia karena sebentar lagi di sini akan selenggarakan musyrah. Kemudian ada titipan dari Ustaz Nuruddin. Ustaz Nuruddin, bagi bapak-bapak yang tidak ada kegiatan ya, habis ini bisa langsung merapat ke Kandeman ya, karena ada jalan sehat. Nah, ini Mas Apri ikut panitia ya. Hadiah utamanya apa? Umroh. Hadiahnya monggo yang tidak ada kegiatan bisa mengikuti. Mungkin itu saja Pak Ibu jamaah yang berbahagia yang bisa kita sampaikan dalam pengajian pagi ini. Karena situasi sudah panas pula, lebihnya mohon maaf. Ini tutup dengan doa ya. Mari kita sedang menundukkan kepala berdoa Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahiyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufa'i wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa baina jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi mohon maaf sallallahu qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.